Salam sejahtera bagi kita semua. Persepsi adalah proses berpikir yang melibatkan pengolahan informasi, pemberian nama, deskripsi, dan pemaknaan dari stimulus yang tertangkap oleh panca indera. Persepsi merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Brehm dan Cassin tahun 1989 menyatakan bahwa persepsi sosial adalah proses penilaian-penilaian yang terjadi dalam upaya manusia memahami orang lain. Elemen persepsi sosial meliputi 1. Orang yang menilai orang lain. 2. Situasional, urutan kejadian yang terbentuk berdasarkan pengalaman orang untuk menilai sesuatu. Dan 3. Behavior, sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Strategi membentuk persepsi ada 2, yaitu self-enhancement dan other enhancement. Other enhancement adalah upaya untuk membuat orang yang dituju merasa nyaman dalam berbagai cara. Misalkan dengan pujian, membuat pernyataan, menyatakan terang-terangan persetujuan kita pada pandangan orang lain, menunjukkan minat besar pada orang tersebut, memberi bantuan-bantuan kecil, meminta nasihat dan umpan balik pada mereka, atau menunjukkan kesukaan dengan cara non-verbal, yaitu membuat kontak mata yang dalam, menganggukkan kepala, tanda setuju, dan tersenyum. Kita pasti senang berada di dekat orang-orang yang peduli pada perasaan dan keadaan kita. Mereka berusaha memahami apa yang kita pikirkan dan rasakan. Mereka tahu apa yang kita butuhkan dan siap membantu kita, bahkan sebelum kita memintanya. Kita sangat menghargai orang-orang yang menunjukkan sikap seperasaan seperti itu terhadap kita. Yesus sendiri dalam membuat mukjizat bukan hanya karena dia harus melakukannya. Dia mau membuat mukjizat karena dia tergerak oleh rasa kasihan sewaktu melihat orang-orang yang menderita. Kita bisa baca dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34 atau Markus 1 ayat 40 sampai 42. Bayangkan apa yang Yesus rasakan sehingga dia mau membawa seorang pria tuli menjauh dari kerumunan orang lalu menyembuhkannya. Bayangkan juga apa yang Yesus rasakan sehingga dia mau membangkitkan putra tunggal seorang janda. Markus 7 ayat 32 sampai 35 dan Lukas 7 ayat 12 sampai 15. Karena Yesus memahami perasaan orang-orang itu dan mau membantu mereka. Yesus juga menunjukkan sikap seperasaan kepada Marta dan Maria. Ketika melihat mereka berkabung karena kematian Lazarus saudaranya, Yesus meneteskan air mata. Kita bisa baca dalam Yohanes 11 ayat 32 sampai 35. Dia menangis bukan hanya karena merasa kehilangan sahabatnya. Yesus menangis karena dia ikut merasakan kepedihan yang dirasakan oleh sahabat-sahabatnya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Paulus berpesan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 1 Korintus 1 ayat 10. Bagaimana hal ini bisa terwujud dalam kehidupan kita? Baik dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, hanya bila kita mau belajar untuk memahami orang lain sebagai bentuk komunikasi kita yang sehat. Sebagai kutipan tulisan Ellen G. White dalam bukunya Pelayan Injil, halaman 406 alinea pertama dikatakan, setiap pergaulan hidup
perlu menggunakan pengendalian diri, ketabahan, dan simpati. Kita berbeda begitu luas dalam watak, kebiasaan, pendidikan, sehingga pemandangan kita terhadap hal-hal yang berbeda. Kita menimbang dengan berbeda, pengertian kita terhadap kebenaran, gagasan kita sehubungan dengan tingkah, langkah hidup, dalam segala hal tidaklah sama. Tidak ada dua orang yang pengalamannya sama secara khusus. Kesusahan satu orang bukanlah kesusahan orang lain. Kewajiban yang ringan untuk satu orang bagi orang lain paling sukar dan membingungkan. Jadi, mulailah belajar memahami orang lain. Jangan terburu-buru menghakimi dan menilai permasalahan dari sudut pandang kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.